kurang belak-belakan gimana? Bayar Pak, sehari 100.000. Ya nggak bayar ke petugasnya, ke kepala kamarnya, tapi saya nggak tahu kemana lari uangnya itu. Bayar saya untuk supaya bisa sholat. Mari gunakan akal pikiran, gunakan akal sehat untuk melihat sesuatu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam demokrasi dan salam pluralisme. Ya, jumpa lagi sahabat-sahabat di Rahmat Channel. Kali ini adalah bantahan yang dilakukan oleh pihak kepolisian sekaitan dengan viralnya pernyataan Gus Nur bahwa dia tidak mendapat pelayanan yang baik atau yang sesuai pada saat dia ada di tahanan kepolisian atau di sel kepolisian. Nah, itu jelas-jelas dibantah oleh pihak kepolisian. Nah, yang ini juga viral sahabat-sahabat karena menuduh polisi memperlakukannya secara tidak adil. Tetapi untuk lebih lengkapnya sahabat-sahabat, sebelum saya bacakan beritanya ya, saya bacakan beritanya. Ini ada sedikit pernyataan dari Gus Nur sekaitan dengan bagaimana perlakuan polisi pada saat Gus Nur di sel atau ditahan oleh pihak kepolisian. Mari kita lihat videonya, sahabat-sahabat. Dipindah ke kamar yang nggak pernah digembok, tapi bayar. Ya Allah, ya. Udah, kurang bagaimana gini? Kurang belak-belakan gimana? Bayar Pak, sehari 100.000. Ya nggak bayar ke petugasnya, ke kepala kamarnya, tapi saya nggak tahu kemana lari uangnya itu. Bayar saya untuk supaya bisa sholat. Dolim dah. Kita sudah lihat videonya sahabat-sahabat ya. Bagaimana Gus Nur berteriak-teriak, berkor-kor bahwa dia disolimi, dia dia diperlakukan tidak adil oleh pihak kepolisian. Nah, seperti itu sahabat-sahabat. Sekarang saya akan coba bacakan beritanya, sanggahan atau seperti apa sebenarnya yang terjadi di dalam sel tahanan. Nah, ini sahabat-sahabat, itu saya sempat baca di suarabaru.id, itu menuliskan dengan judul mengaku disolimi, Kabid Humas sebut Gus Nur pernah bertengkar saat ditahan di Polda Jawa Tengah. Nah, itu sahabat-sahabat. Saya akan bacakan beritanya sahabat-sahabat. Saya lanjut ya. Semarang, sosok Sugi Nur Raharja yang dikenal dengan panggilan Gus Nur kembali menyampaikan pernyataan kontroversial dalam sebuah tayangan snack video yang diupload akun Alda Ahmad. Sugi Nur mengaku dirinya disolimi saat dilakukan penahanan oleh Polri, termasuk saat menjalani penahanan di rutan Polda Jawa Tengah. Saya lanjut sahabat-sahabat. Disinyalir pernyataan Sugi Nur tersebut disampaikan usai mengikuti persidangan sebagai tersangka pencemaran nama baik tuduhan ijazah palsu Presiden Jokowi pada tanggal 31 Januari 2023 di Pengadilan Negeri Surakarta. Dalam video itu, Sugi Nur mengaku disolimi saat ditahan di rutan Polda Jawa Tengah. Dirinya selama 12 hari tidak dapat menelpon anak istri. Dia juga mengaku sempat dipindahkan ke sel tahanan yang sempit sehingga tidak bisa selonjor. Nah, itu yang dimuat oleh Alda itu, sahabat-sahabat, di snack video. Kemudian sahabat-sahabat mengaku tak kuat, Sugi sudah sel lain karena tak tahan bau pesing agar bisa leluasa sholat berjamaah. Saya kemudian dipindah ke kamar yang tidak dikunci, tapi saya bayar 100.000 per hari kepada kepala kamar, bukan petugas atau polisinya. Nggak tahu uangnya lari kemana, bayar saya supaya bisa sholat.
Salim gak itu. Setelah dipindah ke sel baru, Sugiknur mengaku bisa sholat dan sering ditunjuk menjadi khatib. Masa khatib dijadikan tersangka penistaan agama, ujarnya. Lanjut sahabat-sahabat ya. Nah, terkait pernyataan Sugiknur itu, ini sahabat-sahabat, klarifikasi dari Kabid Humas. Kabid Humas Polda Jawa Tengah, Kombes Pol M. Iqbal Al-Qudusi mengatakan apa yang disampaikan tersebut jauh dari kenyataan dan menyudutkan pihak kepolisian. Ditegaskan, Sugiknur selama ditahan di rutan Polda Jawa Tengah mendapat perlakuan dan hak yang sama dengan tahanan lain, termasuk dalam urusan ibadah. Nah, itu sahabat-sahabat klarifikasi dari Humas Polda Jawa Tengah. Itu cuma mengada-ada. Sudah dilakukan cross-check termasuk pemeriksaan CCTV terkait saudara Sugiknur Raharja selama ditahan di rutan Polda Jawa Tengah, sama sekali tidak dipersulit termasuk urusan ibadah. Perlakuan sesuai SOP sama dengan tahanan lain, kata Iqbal. Nah, itu klarifikasinya sahabat-sahabat. Termasuk klaim adanya pungli itu tidak ada. Berdasar hasil investigasi ke petugas dan sesama rekan tahanan, tambahnya. Iqbal mengatakan Sugiknur Raharja dititipkan penahanannya di rutan Polda Jawa Tengah oleh Polres Surakarta sejak 29 November hingga 19 Desember 2022. Dirinya ditahan bersama Bambang Trimulyono karena kasus penistaan agama dan ujaran kebencian. Nah, itu sahabat-sahabat ya, klarifikasi apa yang beredar di media sosial, ternyata itu tidak benar. Dan sampai hari ini kita belum mendapatkan klarifikasi balik dari Sugiknur atau pengacara Sugiknur. Berbeda dengan pengakuan Nur Sudi yang menyebut dirinya sempat disel bersama 9 tahanan narkoba dan tidak bisa sholat. Jumlah total di sel tahanan itu 5 orang, bukan 9. Ruangannya cukup luas dan bisa untuk melakukan sholat. Iqbal menyebut Nur Sudi sempat berulah di sel dan meminta pindah dengan alasan supaya bisa sholat dan leluasa. Petugas pun akhirnya memindahkan Sugiknur dan Bambang Tri ke sel tahanan lain yang kosong agar leluasa mengobrol dan melakukan sholat. Namun di sel tahanan barunya itu, Nur Sudi kembali mengeluh kepada petugas untuk dicarikan tahanan lain untuk teman ngobrol. Dia mengaku sudah 3 hari tidak bertegur sapa dengan Bambang Tri. Petugas pun mengakomodir permintaan tersebut dan mendatangkan 2 tahanan lain ke selnya. Artinya dia artinya dia memang betul-betul dilayani dengan baik di pihak kepolisian, apapun yang dia minta. Ternyata di luar itu lain yang dia ucap. Namun setelah beberapa hari ada tahanan lain. Sugiknur malah bertengkar dengan Bambang Tri. Alasannya dia kesal gara-gara meliput Bambang Tri. Akhirnya dia ikut proses hukum. Sugiknur selanjutnya dipindahkan lagi ke sel baru. Sel tersebut tempatnya bersama 5 tahanan lain hingga pada 19 Desember 2022 dia dan Bambang Tri kemudian pindah untuk menjalani persidangan. Khotib Jumatan, kalau soal mengenai khotib Jumatan mendatangkan ustaz atau kiai dari luar. Hal ini dilakukan agar wawasan tahanan bertambah dan ada variasi pembicara, kata dia. Kabid Humas menyayangkan adanya pernyataan kontroversial Sugiknur yang disinyalir diucapkan di Pengadilan Negeri Surakarta itu. Masyarakat diminta untuk tidak mudah terhasut, tidak ada diskriminasi termasuk pungli. Sholat 5 waktu juga bisa dilakukan secara rutin, bahkan bisa berjamaah. Klaim yang disampaikan Sugiknur Raharja itu tidak benar dan tidak sesuai fakta pungkasnya.
Itu sahabat-sahabat bertanya. Ya. Nah, saya kira sudah jelas sahabat-sahabat ya, bahwa ternyata itu tidak terjadi apa yang dituduhkan oleh Sugi Nur. Saya kira itu sahabat-sahabat. Akhir kata dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam demokrasi, salam pluralisme, NKRI harga mati.